Siapa Luqman? Luqman adalah seorang budak yang hidup di zaman Nabi Daud alaihi salam. Luqman ini diberikan hikmah seperti yang disebutkan, Atain Luqman al-hikmah, kami berikan hikmah kepada Luqman. Suatu ketika Luqman al-Hakim dipanggil oleh tuannya Daud alaihi salam. Apa kata Daud? Hei Luqman, sembelilah kambing ini. Setelah kau sembeli, maka keluarkan daging terbaik menurutmu. Berikan kepadaku 2 daging terbaik dari kambing ini untukku, kata Daud alaihi salam. Bismillahirrahmanirrahim. Kisah-kisah dalam Al-Quran, kisah nyata, kisah yang terjadi pada umat-umat terdahulu. Kisah-kisah itu dicantumkan oleh Allah, linusabbitu bihi fuadak, untuk mengokohkan hati baginda Nabi agar tidak patah semangat dalam menyampaikan dakwah akibat kerasnya penolakan penduduk Mekah ketika itu. Maka kemudian Al-Quran diturunkan berupa kisah-kisah untuk mengokohkan dan menguatkan hati baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar tetap semangat dalam berdakwah. Maka kisah yang akan kita ceritakan pada siang yang berbahagia ini yaitu kisah tentang seseorang yang namanya diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quran. Orang yang diceritakan oleh Allah ini bukanlah Nabi sesuai kesepakatan jumhur ulama, tetapi dia adalah seorang yang saleh yang ucapan-ucapannya direkam oleh Al-Quran, yaitu kisah seorang yang bernama Luqman al-Hakim. Sebelum kita menceritakan lebih jauh, kita baca ayatnya terlebih dahulu, lalu kemudian kita terjemahkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walaqad ataina Luqmanal hikmata anishkur lillah wa man yashkur fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Dan sesungguhnya telah kami berikan hikmah kepada Luqman, yaitu bersyukurlah kepada Allah, dan barang siapa yang bersyukur kepada Allah maka sesungguhnya ia bersyukur untuk dirinya sendiri, dan barang siapa yang tidak bersyukur maka sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Wa idz qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'izuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya di waktu ia memberikan pelajaran kepadanya, hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Shadaqallahul azim. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kisah Luqman ini sangat menarik untuk diulas karena memiliki banyak hikmah bagi kehidupan kita. Siapa Luqman? Luqman adalah seorang budak yang hidup di zaman Nabi Daud alaihi salam. Luqman berasal dari sebuah negara, yaitu sebuah negara, ada mengatakan dari Ethiopia, ada mengatakan dari Nubia, orang yang berkulit hitam, seorang budak belian yang hidup di zaman Nabi Daud alaihi salam. Dari sisi fisik, Luqman ini tidaklah ganteng. Orangnya pendek, rambutnya keriting, bibirnya tebal, bahkan telapak kakinya besar lebar. Artinya dari segi penampilan tidak menarik. Tapi begitulah Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia mencantumkan namanya di Al-Quran, Allah tidak melihat fisik Luqman, karena yang Allah lihat adalah ketakwaan seseorang. Rasulullah bersabda, innallaha la yanzuru ila suwarikum. Allah tak tengok wajah kalian, bentuk kalian, wala ila ajsadikum, fisik kalian, gantengkah dia, putihkah dia, cantikkah dia, gagahkah badannya, kuruskah dia, seperti apapun bentuknya, Allah tak lihat itu. La yanzuru ila suwarikum wala ila ajsadikum walakin yanzuru ila qulubikum. Tetapi yang Allah lihat adalah ketakwaan, dia adalah apa yang ada di dalam hatinya. Maka Luqman ini yang Allah lihat bukan postur tubuhnya, bukan asal usulnya, bukan bentuk rupanya, tetapi yang Allah lihat adalah ketakwaan Luqman. Luqman ini diberikan hikmah seperti yang disebutkan,
Atain Luqmanul hikmah, kami berikan hikmah kepada Luqman. Apa makna hikmah? Al-isabatu fil umur, isabah benar fil umur, setiap cakapnya mendekati kebenaran. Bahkan para ulama menyebut ucapan-ucapan Luqman itu seperti wahyu saja, seperti sabda-sabda Nabi. Tapi bukan sabda Nabi, kerana Luqman bukanlah Nabi. Begitulah hikmah yang Allah berikan kepada Luqman. Apa hikmah yang Allah berikan kepada Luqman? Suatu ketika Luqman Hakim dipanggil oleh tuannya, Daud alaihi salam. Apa kata Daud? Ya Luqman, izbah hadhihi syata fa akhrij atyaba mudghataini minha. Hei Luqman, sembelilah kambing ini. Setelah kau sembeli, maka keluarkan daging terbaik menurutmu. Berikan kepadaku 2 daging terbaik dari kambing ini untukku, kata Daud alaihi salam. Lalu kemudian setelah kambing itu dibawa oleh Luqman dan disembelih sesuai syariat, lalu kemudian sesudah itu dia kuliti dan disisihkanlah 2 daging terbaik menurut Luqman. Setelah daging itu disisihkan, dihantarkanlah ke rumah tuannya. Setelah sampai di tangan Daud alaihissalam, dibuka oleh Daud, dilihat daging apa yang diberikan oleh Luqman. Ketika Daud melihat, ternyata daging yang terbaik menurut Luqman adalah lidah dan hati. Termenunglah Daud alaihissalam. Apa makna perbuatan Luqman ini? Mengapa dia berikan daging terbaik, hati dan lidah? Padahal kalau kambing itu yang terbaik, yang paling disukai Nabi, bagian paha. Itu yang paling disukai Nabi, karena memang dagingnya lezat. Luqman tidak memberikan paha untuk Daud alaihissalam, justru dia berikan lisan, lidah dan hatinya. Tapi Daud alaihissalam tidak buru-buru untuk mengomentari. Inilah pelajaran bagi kita. Kalau ada sesuatu yang dilakukan seseorang dan tak sesuai dengan hati pikiran kita, jangan terburu-buru untuk dikomentari. Tengok, lihat, baca apa yang terjadi, apa yang sebenarnya yang berlaku. Maka itulah yang dilakukan oleh Daud alaihissalam. Lalu keesokan harinya, Daud masih penasaran. Keesokan harinya, Daud alaihissalam panggil Luqman lagi. Ya Luqman, izbah hadhihi syat. Kau sembelih kambing ini. Summa akhrij akhbatha mudghataini minha. Sekarang sisihkan untukku 2 daging terburuk menurutmu. Lalu kemudian daging itu pun, kambing itu dibawa oleh Luqman, disembeli. Setelah itu dihantarkanlah kepada tuannya. Sesampai di tangan Daud alaihissalam, dia tengok rupanya daging yang dihantarkan Luqman sama dengan daging sebelumnya, lidah dan hati. Lalu disinilah Daud baru bertanya, ya Luqman, apa maksudmu? Kemarin saya minta kepadamu untuk disisihkan 2 daging terbaik, engkau berikan hati dan lidah. Sekarang aku minta 2 daging terburuk darimu, engkau juga berikan hati dan lidah. What do you mean? Apa maksud wahai Luqman? Apa kata Luqman? Ketahuilah wahai Tuan, sesungguhnya pada diri manusia itu, apabila dia bisa menjaga hati dan lidah, maka disitulah manusia itu menjadi manusia terbaik. Hebat. Luar biasa apa yang dilakukan Luqman. Luqman tak banyak berkata-kata, dengan tindakan saja. Tuan, kata dia, Tuan, sesungguhnya manusia itu kalau dia mampu menjaga hatinya, mampu menjaga lidahnya, maka dia menjadi manusia terbaik. Tapi jika sebaliknya, banyak komentar, cakap tak jelas, asal ngomong rocos saja. Ingatlah, ada kemarin kejadian yang kita lihat di berita. Gara-gara ngomong 1-2 kata, runtuh karirnya, habis namanya, habis harta bendanya. Mulutmu harimau. Itulah ucapan orang kita. Mulutmu harimau. Betapa banyak orang jatuh gara-gara tidak bisa menjaga lidahnya. Apa pelajaran yang ingin disampaikan oleh Luqman kepada kita? Bahwasanya kalau kita ini menjadi orang yang terbaik, pandai-pandai menjaga lidah. Hari ini lidah kita jaga. Kita tak berucap, tetapi tangan berucap. Tangan berkomentar di media sosial, tangan berkomentar di grup-grup WhatsApp yang tak penting dikomentari juga. Memang lidahnya tidak berucap, tetapi tangan
Tangan itu adalah gambaran daripada lidah. Lidah itu gambaran daripada isi hati. Maka apapun, innal kalama la fil fuad, kata orang Arab. Kalam kalian itu, ucapan kalian itu sesungguhnya berasal dari fuad. Dari fuad dan hati. Hati itulah penentu bagi seorang. Maka di sini pelajaran berharga yang dapat kita petik. Kalau ingin seorang itu menjadi selamat di dunia apalagi di akhirat, maka pandailah menjaga hati dan lidah. Kadang ada orang berkomentar tuh, cakap itu macam api, tak berharga orang dia buatnya. Apapun depan dia hantam, tak peduli siapapun. Padahal Rasulullah katakan, man adman li, siapa yang ingin menjamin, siapa yang ingin aku jamin, admam lahul jannah, siapa yang ingin aku jamin untuknya surga, maka jagalah ma baina lihyai wa syafatai wa rijlai, jagalah di antara dua mulutnya, dua jenggotnya, yaitu kumis dengan jenggotnya, dan di antara dua kakinya. Jenggot ini maksud di situ adalah lidah. Kalau ingin aku jaminkan untuk orang itu surga, kata Nabi, maka hendaklah dia menjaga lidahnya. Pandailah dia menjaga cakapnya. Jangan sembarang komentar, jangan sembarang berucap. Karena memang lidah itu luar biasa. Lidah memang tak bertulang, tetapi ketika dia berucap, hati seseorang itu takkan pernah sembuh. Walaupun kita sudah minta maaf. Bang, maaf bang. Kak, maafkan kesalahan saya. Mungkin depan kita dimaafkannya. Tetapi yang namanya bekas luka pasti akan berbekas, tak akan pernah hilang. Begitulah ketika lisan itu sampai ke hati seorang, tak akan pernah terhilang. Makanya kita tengok terkadang ada orang yang cakap itu luar biasa. Apapun dia ucapkannya, apapun disebutnya, dia lupa setiap kata-kata yang diucapkannya itu akan memberikan efek yang luar biasa. Dan hati, apa kata Rasulullah? Inna hadhil quluba la tasda. Hati, sungguhnya hati kalian itu bisa berkarat. Kama yasda'ul hadidu idza asabahul ma'u. Seperti besi kalau terkena air, dia berkarat. Jadi Nabi mengilustrasikan hati kita ini, hati manusia ini seperti besi. Besi itu kalau dikena air, dia akan berkarat. Begitulah hati manusia. Maka kemudian kenapa hati manusia itu berkarat, kata sahabat? Karena iri dengki, hasad, tak suka nengok orang lebih. Itulah penyakit-penyakit hati. Ketika hatinya itu sudah ada nukta-nukta, titik-titik hitam, maka hati itu akan menjadi hitam. Ketika hati itu menjadi hitam, apapun yang dilakukan orang salah. Benar yang dilakukan orang salah. Salah yang dilakukan orang tetap salah. Kenapa bisa tidak ada sisi kebaikan yang dia lihat? Karena hatinya sudah tertutup. Makanya Rasulullah katakan, inna fil jasadil mudghah. Dalam hati manusia itu, dalam diri manusia itu ada mudghah. Idza saluhat salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu wa hiya al-qalbu. Sesungguhnya apabila mudghah itu, segumpal darah itu baik, maka baiklah perbuatannya, baiklah yang ditengoknya, baiklah yang dikomentarinya, baiklah perbuatan cakapnya. Tetapi kalau yang di hati itu sudah buruk, rusak, maka rusak pula lah apa yang dilakukannya. Apa itu? Itulah dia hati. Makanya hati ini mesti pandai kita menjaganya. Itulah pelajaran yang Luqman ingin sampaikan kepada kita. Jaga hati, jaga lisan. Ada sebuah riwayat disampaikan oleh Rasulullah SAW, seorang ahli ibadah. Ahli ibadah secara kasat mata manusia, ahli ibadah ini penghuni surga. Solatnya tak tinggal, zikirnya tak tinggal, tahajudnya, puasanya. Tetapi kata Rasulullah, wa min ahlin nar. Orang itu penghuni neraka. Ternyata lisannya, tetangganya tak aman dari lisannya. Tetangganya tidak aman dari lisannya. Makanya oleh karena itu, hadis-hadis Rasulullah ini sebagai pelajaran bagi kita. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyaqul khairan. Ucapkan yang baik-baik aja. Yang baik-baik aja diucapkan. Kalau tidak mampu mengucapkan yang baik, auliyasmut, atau lebih baik
diam. Maka oleh karena itu, diam itu kan berarti kita kalah. Diam itu kan berarti kita salah. Tapi diam di situ ada sebagai kontrol diri agar jiwa raga hati kita ini tidak menjadi rusak. Tidak membuat efek yang buruk bagi kehidupan kita. Al-muslimu man salimal muslimun. Seorang muslim adalah orang muslim lainnya selamat, salimu muslimuna min lisanihi wa yadihi. Selamat dari lisannya, selamat pula dari tangannya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah yang ingin disampaikan oleh Luqman kepada Daud alaihissalam. Di situ tadi disebutkan anaknya. Wa iz qala Luqmanu libnihi. Luqman berkata kepada anaknya. Siapa nama anaknya? Saran. Pelajaran yang diberikan oleh Luqman kepada anaknya, pelajaran tauhid. Apa pelajaran bagi kita? Kalau kita ingin memberikan pendidikan kepada anak kita, maka carilah pendidikan yang berbasis iman, tauhid kepada Allah, baru kemudian kita berikan yang lainnya. Itulah mungkin yang dapat kami sampaikan di kesempatan yang singkat ini. Mohon maaf lebih kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.